Oke, bisa dimulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mohon maaf teman-teman sedikit mengganggu waktunya. Insya Allah nggak akan lama ya teman-teman ya. Jadi untuk OC besok teman-teman jangan lupa yang pertama teman-teman harus tetap datang tepat waktu. Jadi nanti pagi itu setelah waktu yang dijadwalkan teman-teman harus sudah masuk semua ke ruang karantina ya. Yang mana teman-teman akan dibagi menjadi dua dua ruangan karantina nanti. Jadi mohon untuk jangan lupa untuk jangan sampai salah dan juga yang penting jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, nah berarti hampir pas, bukan hampir pasti, pasti teman-teman harus mengulang di tahun depan. Oke, karena kita praktikum di semester ganjil ya untuk KFD. Jadi mohon untuk jangan sampai terlambat lah. Maksud gara-gara terlambat teman harus mengulangkan rugi teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman jangan lupa persiapan alat, sebut saya APD ya, alat pelindung dirinya, jangan lupa. Biasanya seperti biasa, jangan lupa sepatunya menggunakan sepatu yang tertutup ya. Kemudian jangan lupa sarung tangan, masker. Nah, kemudian eh, teman-teman silakan teman-teman menggunakan itu ketika teman-teman berada di ruang karantina, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan ketika berada di ruang karantina. Jadi teman-teman nanti masuk di ruang karantina, kemudian teman-teman ya sebut saja siap-siap ya. Siap-siap menggunakan jas lab dan lain-lainnya. Nah, tapi mungkin kalau untuk terkait masker sama sarung tangan, teman-teman nanti menggunakannya ketika teman-teman akan dipanggil. Nah, nanti jadi ketika teman-teman masuk di ruang karantina, teman-teman akan dipanggil nanti. Jadi satu kloter mungkin sekitar 10 sampai 12 orang untuk masuk ke ruang praktikum. Oke, jadi alurnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ruang karantina nanti 12 orang atau 10 orang akan dipanggil untuk melakukan OC. Nah, mungkin eh, untuk waktunya asumsinya Kayak gitu ya. waktunya itu mungkin satu kloter sekitar 10 sampai 20 menit ya, teman-teman ya. Karena nanti seperti sudah saya sampaikan di kelas bahwa akan ada dua station yang mana akan menguji kemampuan teman-teman menggunakan untuk station penimbangan dan juga nanti pembuatan larutan dan pengenceran. Jadi ada dua station itu teman-teman. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kemudian, nah nanti untuk timer ya, nanti teman-teman perhatikan timernya akan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman akan eh, nah teman-teman nanti timer akan seperti ini kurang lebihnya. Nah diperhatikan nanti waktunya akan kurang lebih 10 menit teman-teman ya. Nah ini. Selamat Nah, datang di ujian komprehensif model OSCE. Peserta ujian dipersilakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. nah nanti modinya seperti ini. Kalau ini saya percepat aja ya. Nah, nanti kalau waktunya itu kurang lebih 10 menit, teman-teman. Jadi waktunya kurang lebih 10 menit. Nah, kalau kemudian nanti akan ada peringatan ketika teman-teman sudah mendekati mendekati ketika 3 menit akan ada peringatan. Jadi kurang lebih seperti ini nanti. Jadi teman-teman diminta seperti ini. Silahkan membaca soal. Nah, ini waktunya 1 menit, teman-teman. Oke, jadi waktunya 1 menit. Oke, jadi waktunya 1 menit. Nah, kalau untuk membaca soal, ketika teman sudah bisa paham, kemudian sudah siap untuk mengerjakan. Nah, silakan teman-teman mulai mengerjakan. Jadi tidak tidak harus menunggu sampai 1 menit selesai. Oke. Nah, nanti seperti ini. Mohon mohon bersabar nih 5 menit lah ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah 1 menit akan ada aba-aba yang lain. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Pak, kok lama, Pak? Oh, tenang. Nanti insya Allah di ruangan teman-teman akan kerasa waktu itu terasa cepat, teman. Silahkan mulai mengerjakan. Nah, ini berarti teman-teman sudah bisa mengerjakan paling enggak ya. Tapi kalau teman tadi seperti sudah saya sampaikan, kalau teman sudah bisa sebelum 1 menit berakhir, teman-teman bisa mulai untuk mengerjakannya.
Oke, kita tunggu nanti setelah 3 menit akan ada aba-aba teman-teman. Sebenarnya lebih ke pengingat. Pengingat bahwa waktu tinggal 3 menit. Nah, kemudian setelah 3 menit, nanti 10 detik terakhir itu akan ada timernya. Nah, mohon untuk bersabar ini karena ini tidak bisa dipercepat ya. Karena ini standar OC, teman-teman. Ini teman bisa lihat logo kiri atasnya ini ya. Ini timer yang akan teman gunakan ketika nanti teman menempuh ujian profesi apoteker. Oke. Ya, dari sini ada mau ditanyakan dulu, teman-teman. Silakan sembari menunggu timernya. Oke. Nanti 4 menit, 3 menit. Nah, nanti akan ada timernya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, teman-teman. Nggak ada. Oke. Saya, Pak. Nanti silakan kalau mau tanya. Hmm, Pak, kalau misalkan di pertengahan itu kita lupa soalnya, boleh lihat soalnya lagi nggak? boleh. Nanti soalnya kan nanti ada station ya. Soalnya akan ada di station itu kok. Jadi teman boleh boleh lihat soalnya anytime. Jadi kan soalnya di samping teman boleh. Yang penting kalau untuk OC teman harus ingat satu hal. Semua yang ada di OC itu pasti dipakai. Ketika misalkan ada literatur ya, Frankope atau apa, nah itu pasti dipakai itu. Artinya dipakai. Nah, jadi pasti semua hal itu dipergunakan teman-teman dan ingat, tolong perhatikan eh, soalnya baik-baik atau instruksinya baik-baik. Karena nanti ada beberapa pose ini untuk ke depan ya, nggak cuma di kimia farmasi dasar saja, tapi juga nanti di praktikum-praktikum yang lain. Yang ini misalkan seperti ini, serahkan lembar kerja satu ke penguji untuk memperoleh misalkan ada perintah serahkan lembar kerja satu ke penguji. Nah, artinya teman-teman harus melakukan itu. Karena kalau enggak bisa jadi nanti teman-teman tidak mendapatkan lembar kerja yang kedua. Karena nanti ada prosesnya. Jadi teman-teman menyerahkan lembar kerja satu ke penguji nanti baru teman-teman memperoleh lembar kerja yang kedua. Nah, itu. Jadi perhatikan di OC, perhatikan instruksinya baik-baik. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Jadi tipsnya tadi, yang pertama pelajari atau pahami instruksinya baik-baik. Yang kedua, pastikan Perhatikan waktu yang tersisa. nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk eh, penanda atau aba-aba untuk 3 menit terakhir. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi tipsnya ada dua, teman-teman. Yang pertama, perhatikan atau pahami instruksi dengan baik. Dan yang kedua, semua hal yang ada di OC itu nanti kepake gampangnya. Kalau ada neraca ya pasti terpakai. Kalau ada pipet ya kepake. Kalau ada buret ya kepake, misalkan ya. Atau ketika ada lampu ukur ya itu pasti kepake, teman-teman. Nah, intinya itu. Jadi ada dua tips itu aja yang harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman kalau misalkan ada yang nggak dipakai, ah itu nggak mungkin. Nah, pasti ada yang dipergunakan seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Makasih, Pak. Yuk. Nanti selainnya akan saya tunjukkan teman contoh soal OC untuk praktikum yang lain. Jadi biar teman-teman paham bagaimana sih sistem penilaian OC di praktikum. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Ini nanti 10 detik terakhir akan ada aba-abanya teman-teman. Kalau nggak 10 detik biasanya 1 menit biasanya. Kita setting 1 menit. Kalau di OC yang nasional biasanya 10 detik teman-teman. Kalau ini kayaknya 1 menit kita settingnya. Nah, peringatan terakhir. Oke, ada lagi yang mau tanyakan silakan. Hari ini ada teman kalian yang sudah tos ya. Tos ujiannya OC nggak teman-teman? Hmm? Mas C, Pak. OC juga? Oke. Sip, sip, sip. Waktu kurang. 1 menit lagi. Nah, berarti 1 menit ya, bukan 10 detik ya, teman-teman. Jadi kita biasanya, kalau OC nasional itu 10 detik, tapi kalau OC kita, OC praktikum itu 1 menit. Ya, teman-teman itu
Tidak terlalu buru-buru. Karena nanti kalau 10 detik terakhir tuh biasanya teman-teman sudah mulai hektik. Wah, khawatir nanti banyak yang pecah seperti itu. Oke. Oke, ini 10 detik ada nggak ya? Nanti kita lihat. Oh, nggak ada. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk contoh soalnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini nanti. Skenario-nya, jadi seorang apoteker di Departemen QC hendak melakukan identifikasi tablet amoxicillin 500 mg berdasarkan prosedur Farmako Indonesia edisi ke-6. Nah, tugas teman-teman ada ini. Tuliskan protokol identifikasi berdasarkan lembar kerja 1. Nah, kemudian totalkan larutan uji dan larutan baku pada plat yang tersedia. Kemudian ada juga pilih dan masukkan plat KLT pada bejana KLT yang telah digidokan. Hitung RF slot. Nah, ini pada lembar kerja kedua. Ini contoh skenario-nya. Nah, kemudian nanti teman-teman, ini contoh penilaiannya bisa diperhatikan teman-teman ya. Di sini misalkan ya, kandidat memperoleh nilai 3 atau biasanya kita ubah ke 100 ya. 100, 75, 50, 0. Nah, misalkan ketika teman-teman menuliskan 4 hal seperti ini, nah jadi OC itu teman-teman benar-benar menilai proses teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman tulis, apapun yang teman-teman lakukan nanti dinilai. Nah, kemudian contoh penetapan masalah ini misalkan ya, mengambil lautan uji 5 mikroliter menggunakan micro syringe, kemudian membuat garis atau membeli tanda pada batas atas dan bawah kurang lebih 1 cm dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini semua itu berdasarkan proses. Makanya besok teman-teman ketika menimbang membuat larutan, pastikan prosesnya sesuai. Jangan ada yang di skip atau ada yang dikurangi, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh juga ini sama. Nah, ini yang biasanya yang kurang jelas. Oke, kita. Nah, ini deh, kita lihat ya. Ini contohnya. Ini saya ulangi lagi, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini contohnya. Jadi, kalau teman-teman baca di sini, misalkan kandidat memperoleh nilai 3 apabila menuliskan 4 hal dalam protokol identifikasi sampel. Jadi, ini fase gerak, campuran metanol, kloroform, air, ini perbandingannya, kemudian penampang bercaknya, ninhidrin, lautan ujian 4 miligram per mililiter, kadar bakunya 4 per liter. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman perhatikan. Jadi tulis selengkap mungkin. Data yang diperlukan tulis selengkap mungkin. Kemudian ini terkait teknik ya. Kalau ini kan teknik penotolan. Nanti kita akan belajar di KLT. Nah, kemudian ini juga memastikan microsidit ini adalah perilaku profesional, teman-teman. Mengukur mikro sejajar mata, menjaga area tetap bersih, tidak menyentuh alat ini adalah perilaku profesional. Nah, kemudian nanti untuk, nah ini contoh lembar kerjanya. Ini contoh lembar kerja. Nah, ini lembar kerja 1 dan ini lembar kerja 2. Nah, jadi intinya kalau lembar kerja itu biasanya hasil perhitungan atau hasil pengamatan teman-teman atas literatur yang ada di station. Seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau Enggak, tidak, saya mau nanya. ya silakan. Itu berarti yang dijawab itu termasuk kayak kelakuan pelaksanaan prakteknya sama hasil hasil jawabannya juga berarti. Iya, jadi itu kan ada lembar kerja. Nah, itu lembar kerja dinilai. Kemudian nanti perilaku teman-teman juga dinilai. Jadi semua aspek dinilai. Makanya tadi untuk kalau kalau untuk lembar kerja, nah silakan jawab selengkap mungkin dan seteliti mungkin, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian kalau untuk uh, perilaku ya, sebut saja untuk act-nya, apa yang terlaku, jangan di skip.
Jadi jangan kelamaan ini di skip. Nah, jangan. Makanya kan teman-teman selalu dilatih untuk selalu sesuai prosedur ya. Bagaimana menimbangi yang baik dan benar, kemudian bagaimana memipet yang baik dan benar, bagaimana membuat larutan yang baik dan benar, seperti itu. Ada lagi? Silakan kalau yang mau bertanya. Pak, izin bertanya, Yuk, silakan. besok itu kira-kira berapa station ya, Pak? 2 station. 2 station aja kok. 2 station, Bapak gak banyak-banyak. mau izin tanya. Tadi tuh Yuk, ada pengenceran sama apa lagi ya satu laginya? pembuatan larutan. Jadi 3 kompetensi dasar di praktikum ini adalah penimbangan, pengenceran, sama pembuatan larutan. Itu aja kok. Atau kalian mau yang lebih kompleks lagi? Atau mau ada misalkan titrasi mau? Jangan, Pak. Berarti ini cuma ada 3 ya, Pak? Apa cuma Iya, penimbangan tiga sama kompet larutan? 3 kompetensi dasar. Berarti pengenceran, larutan, sama penimbangan ya, Pak? Iya, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Bapak besok itu dikasih kertas kosong nggak buat coret-coret? Kalau besok itu nanti yang ada lembar kerja sama kalkulator. Nanti silakan teman coret-coretnya di lembar kerja itu. Berarti ngitungnya langsung di lembar kerja ya, Pak? Yuk, Terima kasih, Bapak. yuk. Jadi kan sebenarnya kalau desain dari ini kan teman-teman itu ibarat kata ini namanya nanti teman akan belajar namanya SOP teman-teman. Jadi SOP bagaimana teman-teman tahu nih cara kerjanya bagaimana, kemudian berapa yang ditimbang itu di lembar kerja. Nah, kemudian setelah itu teman langsung melakukan itu. Jadi teman akan belajar tentang SOP. Jadi ngikut apa yang do what have you have written. Jadi lakukan apa yang sudah kamu tulis. Ini bagian dari itu. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau Bapak kalau izin menanyakan, Pak. Mau nanya, yuk. Bapak, yang tadi kan Bapak bilang kalau praktikumnya itu penimbangan, pengenceran, sama pelarutan. Nah, Hmm. kalau perhitungan itu sesuai dengan yang praktikumnya atau ada yang hitung pH atau kayak titrasi gitu-gitu, Pak? Ya, semua ada yang dilakukan. Makasih, Pak. Penting, yuk. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Pak, Wah, saya yuk. Pak. Berarti kayak titrasi penggunaan pH meter itu nggak masuk ya? Enggak sih. Itu nanti titrasi itu nanti di semester 2 di praktikum analisis farmasi. Tapi kalau kalau penggunaan pH meter, nah itu rahasia. Makasih Pak. Surprise. Yuk. Wah, ternyata beda Pak, ya. mau bertanya Yuk, silakan. kalau untuk Perilaku. penimbangan, Bapak, Gak apa-apa, lanjut aja gitu. kalau untuk penimbangan itu kan itu ada 2 metode, Pak. Nah, itu bakal dikasih tahu dari soal atau terserah kita mau menggunakan difference ataupun mau menggunakan addition. Nanti akan ditentukan di soal. Karena nanti beda teknik kan beda penilaian. Oke, Jadi makasih ya, tentukan Pak. misalkan weighing by addition atau weighing by difference. Oke. Wah, angkatan ini unik ya. Kalau cowok nyantai dengan mabar, kalau cewek nyantai ke kafe. Keren. Siapa tadi ya? Si Isana sama Kiona. Ya, ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kopendianya tuh kayak bentuk buku atau udah lembar gitu? Ya, nanti Kak, seperti saya sampaikan di kelas ya. Nanti mungkin
Ada yang berupa lembaran, ada yang berupa buku. Nah, silakan nanti teman persiapkan. Jadi, just prepare for the worst. Jadi, persiapkan yang paling buruk. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oh, Padi nggak jelas. Iya, karena kenyataannya nanti di ujian nasional itu nanti ada dua seperti itu, teman-teman. Jadi ada yang berupa lembaran langsung, ada juga yang berupa buku. Jadi saya sampaikan ke teman-teman agar teman lebih siap. Karena kita nggak tahu kalau nanti di nasional, misalkan teman-teman terbiasa. Jadi kalau dari dosen tuh lebih ke teman-teman persiapan aja. Karena kalau nanti kami kasih yang lembaran terus, nanti ketika teman nanti ujian ternyata berbeda, nanti teman yang kaget. Makanya kami sampaikan lebih baik teman-teman persiapkan untuk hal-hal yang terburuk. Oke, biar lebih siap. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya Pak, selamat izin bersenang-senang. bertanya, Pak. Yuk, sa Tadi kata Bapak tentang perhitungan pH. Nah, untuk Nah, pas praktikumnya itu, yang praktiknya itu nggak ada tentang titrasi kan, Pak? nggak ada. Nggak ada tentang literasi. Kan literasi nanti semester 2, teman-teman. Kalau yang sekarang lebih ke pengenal. Oh, berarti yang untuk sekarang tentang perhitungan pH-nya, Pak? Ya, mungkin ada. Mungkin ada untuk perhitungan pH. Kan perhitungan pH kan teori doang kan? Pakai Henderson-Hasselbalch. pH Baik ya, Pak. dapat. Terima kasih, Pak. Yuk, Pak, saya mau menanya. yuk silakan. Kira-kira yang di soal nanti perlu ada yang mencari yang di farm POP untuk kayak mencari standarnya gitu. Ya jelas ada. Oh, oke, terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, terima kasih, teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, selamat beristirahat. Nah, sampai ketemu esok hari. Ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk, Pak. Makasih, Bapak. Amin. yuk, sama Makasih, Pak. luar biasa. Jangan Yo, susah-susah amin. ya, Pak. Soalnya nggak susah Jangan kok. susah ya. Soalnya Terima nggak susah kasih, kok. Pak. Makasih ya, Pak. Doain kami Yo, semoga lancar, ya, Pak. Dadah, amin, Pak. amin. Yuk. Dan,